Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu-kamu yang udah nyasar ke video ini, selamat datang. Jadi kemarin aku baru lihat berita, ternyata sampai hari video ini dibuat, itu sudah lebih dari 28.000 rakyat Indonesia yang terkena COVID-19. Walaupun sebenarnya untuk angka kesembuhannya cukup tinggi, namun tetap saja penyakit ini sudah menjadi ancaman yang paling berbahaya saat ini di seluruh dunia. Nah, apakah angka-angka tersebut akan terus bertambah? Sayang sekali, iya. Kenapa? Yang pertama, karena vaksinnya belum ditemukan. Yang kedua, selama masih ada interaksi sama manusia dan selama masih ada orang yang masih tidak mengindahkan semua protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti jaga jarak, menjaga kebersihan, memakai masker di mana-mana, itu tetap akan masih ada penyebaran, kawan-kawan. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mencegah diri kita sendiri terkena penyakit ini? Sebenarnya kalau untuk usaha-usaha mencegah penularan COVID-19 itu sudah banyak dibahas di mana-mana ya. Misalnya dengan menjaga kebersihan, selalu cuci tangan, hand sanitizer, masker, dan segala macamnya, jaga jarak, social distancing, dan segala macamnya. Namun, yang sekarang mau aku sorotin adalah pemakaian multivitamin dan suplemen. Kenapa? Jadi kalau nggak salah pada bulan Maret atau April, pada awal-awal corona ini masuk ke Indonesia, itu untuk stok selain stok masker dan hand sanitizer yang sudah langka di pasaran sehingga nilainya atau harganya itu melambung tinggi, ternyata stok multivitamin dan suplemen juga ternyata melangka di pasaran. Harganya juga naik di mana-mana. Kalau nggak salah baru-baru ini baru turun, mungkin bulan Mei atau Juni seperti itu. Jadi sekarang kita mau bahas tentang pemakaian multivitamin dan suplemen tersebut. Nah, apakah multivitamin dan suplemen itu bisa dikonsumsi setiap hari terus-menerus, apalagi selama pandemi COVID-19 yang tidak tahu kita kapan ujungnya? Tentu saja tidak, teman-teman, karena untuk pemakaian multivitamin dan mineral itu juga ada aturan-aturannya. Mulai dari kita mau bahas nih tentang mekanisme kerjanya, tentang dosisnya, dosis maksimalnya, kapan diminumnya, dan segala macamnya. Apa akibatnya juga kalau kelebihan. Nah, aku mau nyoroti tentang itu karena bidang aku sebagai farmasi ya, aku lebih pengen mengomentari tentang itu saat ini. Sekarang kita mulai dulu dengan yang pertama. Oke, yang pertama kita mau ngomongin tentang Echinacea. Jadi Echinacea ini sebenarnya adalah sejenis tumbuhan herbal yang biasanya tumbuh di Amerika Utara. Nah, ekstrak tumbuhan ini biasanya dipercaya untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Dan ekstrak Echinacea ini sendiri ternyata sudah banyak sekali berada di pasaran Indonesia dengan berbagai jenis, merek, dosis, dan pabrik yang mengeluarkannya. Nah, menurut jurnal penelitian ditulis oleh peneliti Azadeh Manai dan kawan-kawan yang direview dan diterbitkan oleh US National Library of Medicine, ternyata Echinacea ini dapat merangsang produksi makrofag. Nah, makrofag itu apa? Makrofag itu adalah salah satu alat perang yang dihasilkan oleh sel darah putih untuk memerangi partikel-partikel asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi Echinacea ini dia akan merangsang produksi makrofag tersebut. Selain merangsang, ternyata dia juga dapat memperkuat makrofag tersebut dan mempercepat kerjanya. Sehingga kalau ada mikroorganisme dan partikel asing yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan lebih cepat diusir. Dan apabila kita dapat gejala-gejala yang gak enak badan, flu, virus, dan segala macamnya, itu penyembuhan kita akan lebih cepat daripada orang yang gak mengkonsumsi Echinacea tersebut. Cuman untuk konsumsi produk ini ternyata ada aturannya, kawan-kawan. Jadi untuk mengkonsumsi produk yang mengandung Echinacea ini, kita harus mengkonsumsinya itu pada saat awal gejala yang dirasakan sampai 48 jam setelah gejala ini selesai. Nah, jadi misalnya kalau kamu lagi flu atau lagi gak enak badan, misalnya lagi sakit tenggorokan, bersin, segala macam, atau sakit kepala, atau gejala-gejala yang berhubungan dengan virus lah, atau penyakit lainnya, kamu boleh konsumsi obat ini. Untuk dosisnya biasanya 1-3 kali sehari, tergantung pada keparahan gejalanya. Atau jika kamu sudah ada resep dari dokter, tinggal mengikuti rekomendasi dari dokter tersebut. Tapi kalau memang kamu
gak ada resep dari dokter, kamu pengen konsumsi aja karena kamu lagi gak enak badan, itu bisa tergantung gejalanya aja ya. Rasanya kalau gejalanya itu masih ringan, kita masih kuat untuk beraktivitas segala macam, itu kita cukup minum 1 kali sehari aja. Tapi kalau memang gejalanya udah berat, itu kamu boleh minum 3 kali sehari. Apabila kamu udah konsumsi itu pada saat awal gejala yang dirasakan, kamu boleh menghentikannya 2 hari setelah gejalanya hilang. Nah, ada maksimum penggunaannya. Maksimum penggunaannya itu sebenarnya ada beberapa pendapat ya. Aku pernah baca untuk ada satu pendapat yang menyatakan bahwa Echinacea ini tidak boleh digunakan lebih dari 8 minggu. Namun, menurut British Herbal Medicine Association, penggunaan maksimalnya ternyata cuma 10 hari. Nah, kalau misalnya kamu belum sembuh-sembuh setelah 10 hari, kamu boleh hentikan dulu untuk penggunaannya. Kemudian kamu bisa libur dulu 1-2 minggu, kemudian apabila memang gak enak badan lagi, boleh minum lagi untuk 10 hari lagi. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika kita dalam keadaan sehat-sehat aja, tapi kita khawatir kalau kita akan terkena COVID-19, sehingga kita konsumsi Echinacea ini terus-menerus, apalagi orang-orang yang udah memburu Echinacea ini pada saat awal-awal corona masuk, misalnya bulan Maret sampai hari ini, masih konsumsi 1 kali sehari misal ya. Itu aku saranin enggak kawan-kawannya, coba ditahan dulu, dihentikan dulu. Saya dikhawatirkan apabila digunakan dalam waktu yang panjang atau jangka waktu yang sangat lama, Echinacea ini ternyata dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi autoimun dan efek samping yang tidak diinginkan lainnya. Kenapa? Ternyata Echinacea ini kalau dimakan terus-menerus, dia akan bekerja terus-menerus, mempercepat kerja makrofag dan atau sederhananya mempercepat kerja dan memperbanyak alat perang yang ada di dalam tubuh kita. Nah, akibatnya apa? Kalau misalnya tentara kita terlalu banyak dihasilkan setiap hari, apalagi dirangsang terus setiap hari sampai waktu yang lama, itu ditakutkan nanti tentara-tentara tubuh kita itu akan menjadi overaktif sehingga dia akan menyerang sel-sel tubuh sendiri. Nah, apabila dia menyerang sel-sel tubuh sendiri yang sehat, itu dikhawatirkan sel-sel tubuh kita akan rusak. Pastinya organ-organ tubuh kita juga rusak, menyebabkan reaksi autoimun. Dan in the end, yang paling sedih adalah apabila kerusakan itu menyebabkan mutasi genetik yang menyebabkan ada sel-sel yang dapat berkembang dengan cepat, itu akan menyebabkan kanker. Kenapa aku ngomongnya cepet banget? Pokoknya gitu lah. Nah, jadi aku sarankan apabila kamu mengalami sehat-sehat saja, it's okay, kamu apabila kamu mengalami dalam keadaan sehat, itu nggak usah diminum dulu, apalagi hanya untuk pencegahan. Kalau memang kamu ingin mencegah diri kamu untuk terkena virus corona dan segala macam, ya kamu tinggal berolahraga yang cukup, nutrisi yang cukup dari makanan, minum susu, istirahat yang cukup. Nah, apabila kamu memang lagi nggak enak badan dan rasa-rasanya pengen flu atau segala macam, nah kamu boleh konsumsi itu obat, bukan obat sih, istilahnya herbal suplemen ya gitulah. Nah, berapa dosis yang dibutuhkan oleh tubuh kita atau dosis yang disarankan? Ternyata dosis yang disarankan itu adalah, aku liatin aja deh. Nah, kamu bisa lihat di suplemen kamu masing-masing, siapa yang punya suplemen yang mengandung Echinacea, kamu lihat di sana dosisnya udah sesuai nggak dengan standar. Kemudian kamu selama ini minumnya gimana, sesuai nggak dengan aturannya, kamu minumnya lebih nggak 10 hari, atau kamu minumnya berapa kali sehari, sudah sesuai nggak. Nah, tapi kalau memang sudah diresepkan dokter berapa gitu, ya udah kamu habiskan sesuai dengan dosis yang ditetapkan oleh dokter, oke?